Salam kebajikan, sampurasun. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber keamanan bagi seluruh makhluk. Siapapun mereka, di tingkatan mereka berada, semoga kehadiran kita di semesta ini membawa keberkahan. Tugas utama kita di semesta ini adalah memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Semesta yang sudah cantik ini dipercantik lagi oleh kehadiran kita semua. Oleh karena itu kita diutus ke bumi ini, tentu saja untuk mempercantik bumi ini. Itu harus kita sadari. Kita diutus ke dunia tentu saja untuk mengurusi dunia. Dan supaya kita benar mengurusi dunia, maka kita diberi bekal, yaitu bekal akhirat. Karena aslinya diri kita ini adalah makhluk cahaya. Aslinya diri kita ini adalah ruh, bagian dari dirinya Tuhan, yang ditiupkan ke dalam diri kita. Kalau tubuh ini cuma cangkang saja. Tubuh ini datang dan pergi. Tetapi yang di balik tubuh tidak pernah mengalami kematian. Yang di balik tubuh, sang hidup tidak mengalami kematian, karena hidup tidak pernah mati. Yang mengalami kematian itu bukan hidup. Yang mengalami kematian itu adalah kehidupan. Hidup dan kehidupan dua kata yang berbeda. Ketika hidup memasuki tubuh jasmani, di situ terjadi yang namanya kehidupan. Jadi kehidupan itu ada awalnya, ada akhirnya. Tapi hidup tidak berawal, tidak berakhir. Apa sih yang tidak berawal, tidak berakhir? Lingkaran. Makanya kalau kita buat lingkaran, biasanya pakai jangka, bagian yang ada jarumnya diam di pusat. Bagian pensilnya diputar. Berawal dari satu titik dan berakhir di titik yang sama. Meleset saja sedikit, jari-jarinya tidak sama, titik awal dan titik akhir nggak akan ketemu. Tapi ketika kita mampu mempertahankan jari-jari, satu mikron pun tidak bergeser dari pusatnya, maka titik awal akan bertemu dengan titik akhir. Jadilah lingkaran sempurna. Lingkaran sempurna dalam bahasa lain disebut mandala. Ketika lingkaran sempurna terjadi, titik awal dan titik akhir sudah tidak kelihatan lagi. Sehingga kita bingung mana awalnya, mana akhirnya. Jadi kalau di Quran Allah mengatakan wal awalu wal akhiru, dia yang awal, dia yang akhir, bukan berarti dia berawal dan berakhir. Hati-hati memahaminya. Justru ketika awal dan akhir bertemu secara sempurna, maka hasilnya menjadi tidak berawal dan tidak berakhir.
Makanya rumus lingkaran kan bagus sekali. Kalau saya jelaskan secara kalkulus di sini nggak cukup waktu. Kalau di depan kelas saya buktikan sama mahasiswa bagaimana cara menentukan luas lingkaran. Pakai kalkulus, pakai integral, pakai diferensial. Gampang itu. Ya. Kita mengambil aja elemen kecil dari lingkaran itu. Kalau elemen kecil itu jumlahnya tak berhingga, kemudian kita jumlahkan secara kontinu pakai ilmu kalkulus. Pernah dengar kalkulus kan? Itulah pentingnya belajar sains, belajar matematik. Supaya kita ini mengerti semuanya. Jangan cuman asal bicara. Makanya banyak sekali yang pengetahuannya sempit tetapi sudah mulai menjas pihak lain, seakan-akan dia yang paling tahu. Itu namanya kebodohan. Rumus luas lingkaran adalah 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Luar biasa. Tafsirannya sangat luas. Dua-dua ini kalau dikaitkan dengan Quran itu surat yang ke-22. Surat apa? Surat Al-Hajj. Haji itu bercerita tentang perjalanan spiritual menuju rumah Tuhan, pergi ke Baitullah. Untuk apa kita pergi ke Baitullah? Bait itu rumah Allah, ya Allah. Baitullah artinya rumah Allah. Masa iya pergi ke rumah Allah tidak punya tujuan? Pergi ke rumah Allah tentu saja tujuannya cuma satu, ingin bertemu yang punya rumah. Setuju? Kalian berkunjung ke rumah saya, masa cuma ingin berkunjung ke rumahnya? Apa tidak mau ketemu gitu dengan yang punya rumah? Dan yang punya rumah jelas tidak akan menerima tamu di halaman. Pasti menerima tamunya di dalam rumah. Dan kalau kalian berkunjung ke rumah saya, masuk ke rumah saya, insya Allah air putih mah pasti dapat. Yang suka kopi ya kopi pasti dapat. Ya pasti disuguhin lah. Masa iya tamu datang gak dimuliakan? Paham? Tapi banyak orang yang puas pergi ke rumah Allah cuman keliling di luar saja, tapi ngakunya duyufullah, ngakunya tamu Allah. Padahal baru keluyuran di luarnya saja, masuk saja belum. Tapi setelah itu merasa diri paling segalanya, karena sudah punya gelar. Yang laki-laki punya gelar haji, yang perempuan punya gelar hajah. Padahal masuk rumahnya saja belum, baru muter-muter di luar. Bagus nggak itu? Ya bagus. Cuman kan lebih bagus lagi kalau kita bisa masuk. Tapi masuk ke rumah Allah yang buatan manusia, ya nggak dapat apa-apa. Dalamnya cuma kegelapan saja, itu buatan manusia kok. Tetapi kalau kita mau memasuki Baitullah yang asli buatan Allah, maka Allah jamin, waman dakhalahu kana aminan. Siapa yang bisa memasuki rumah itu aman. Itu diabadikan kata-kata itu dalam Quran surat Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah. Fihi ayatum bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi berkunjung ke rumah Tuhan yang buatan Tuhan itu hukumnya mutlak, wajib kalau ingin selamat. Dan itu kewajiban bagi setiap nas. Makanya perintah haji itu untuk seluruh manusia sebetulnya. Walillahi 'alan nas hijjul bait.
Tapi yang syariat, yang punya uang pun belum tentu bisa pergi karena kuotanya terbatas. Apalagi yang berbeda keyakinan, jelas tidak mungkin keluar visanya. Jadi yang syariat banyak sekali batasan-batasannya, tapi yang hakikat tidak ada batas. Siapapun yang mau berkunjung ke rumah Tuhan, ya silahkan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi rumah ada dua, ada yang buatan Allah, ada yang buatan manusia. Yang buatan manusia disebut rumah syariat, yang buatan Allah disebut rumah hakikat. Mana yang bagus? Rumah syariat atau hakikat? Dua-duanya bagus. Karena di rumah yang syariat sana ada simbol-simbol yang dapat kita baca untuk perjalanan menuju rumah hakikat. Makanya kalau yang sudah pergi ke sana belum selesai, baca semua. Kenapa tawafnya 7? Kenapa sa'inya 7? Kenapa melempar batunya 7? Kan gitu, dibaca semua. Kok 7 bukan 8? Baca. Kenapa bentuknya lingkaran tadi? Baca. Karena tadi rumus lingkaran 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Dua-dua itu tafsirannya banyak. Dua-dua juga bisa jadi 4. 4 itu adalah ilmu yang paling lengkap. Disebutnya saraba 4. Ilmu ada 4, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat 4. Sahabat Rasul yang utama ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 4. Yang harus kita kenal dari Allah ada 4. Asmanya, sifatnya, af'alnya, wajibul wujudnya. Unsur pembangun manusia ada 4. Tanah, air, api, udara. Yang membuat kita pintar juga ada 4. Pendengaran, penglihatan, pernapasan, pembicaraan. Sifat Rasul juga ada 4. Sidik, amanah, fatonah, balago. Ini yang disebut ilmu saraba 4. Jadi dua-dua itu tafsirannya banyak. Bisa juga dua-dua itu mencerminkan Quran surat Al-Hajj. Tapi yang luar biasa, dua-dua itu kok jadi luar biasa. 22/7. 7 juga tafsirannya banyak. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Banyak dibalik angka 7. Bahkan surah Al-Fatihah sebagai pembuka Quran pun 7 ayat. Tahu ayat? Tahu ayat? Ayat itu bahasa Arab artinya tanda. 7 tanda. Makanya kalau kamu ingin melakukan perjalanan ke dalam diri, kenali dulu 7 tanda. Luar biasa ya. 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Di mana jari-jari adanya? Di sini. Di mana jari-jari adanya? Di sini. Bisa nggak membayangkan hidup tanpa jari-jari? Bisa? Bisa nggak membayangkan hidup tanpa jari-jari? Ngetik nggak ada jari, nggak jadi. Kalau nggak ada jari, buku nggak jadi. Ngiris bawang pun di dapur nggak bisa, karena kalian nggak bisa pegang pisau kalau nggak ada jari-jari. Luar biasa itu. Jadi jari-jari ini adalah tangan Tuhan yang diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Seorang ibu menjadi juru selamat bagi anaknya dengan jari-jarinya. Betul nggak? Iya. Buka baju pakai jari, buka kancing pakai jari. Coba. Pernah nggak membayangkan hidup tanpa jari-jari? Tapi jari-jari ini bukan sekedar itu, ada rahasia yang lebih dalam dari itu.
Pernah nggak bertanya, kenapa kok jari-jari saya tidak sama panjang ya? Kenapa jaraknya juga tidak sama? Pernah nggak? Lah kan nggak pernah nanya, tidak ada jawaban. Karena yang akan menemukan jawaban hanya mereka yang mengalirkan pertanyaan. Pernah lihat lafaz Allah? Alif, lam, ha. Biasanya ha-nya itu terbuka begitu. Sama nggak dengan ini? Sama nggak dengan ini? Ini alif, ini lam, ini ha. Luar biasa. Maka Allah bilang di Quran, yadullah fauqa aydihim. Yadullah, tangan Allah sudah ada pada dirimu. Kalian memberi pakai tangan bukan? Kalian makan pakai tangan bukan? Subhanallah. Tidakkah cukup bahwa sebetulnya semua itu karena cinta kasihnya yang luar biasa. Tuh, kalau sudah tahu rahasia 22, rahasia 7, rahasia jari-jari, ketemu tuh mandalanya. Begitu ketemu mandalanya, akan ketemu satu kesadaran. Oh, ternyata diri saya ini tidak pernah mati. Diri sejadi saya abadi, seabadi ilahi, tidak berawal, tidak berakhir. Ini baru belajar matematika lingkaran saja. Udah keren. Dan semua yang bentuknya lingkaran dinamis. Ban bentuknya lingkaran. Karena bentuknya lingkaran, dia bisa mengantarkan kita kemanapun kita mau. Bayangkan kalau ban bentuknya kotak. Makanya kotak selalu lambang statika. Kotak itu selalu lambang kemunduran. Dan banyak sekali orang yang senang mengkotak-kotakan dirinya. Mau mendoakan orang saja dilihat dulu, dia ikut kotak kita apa tidak. Leluhur kita mendoakan orang, mendoakan makhluk itu luar biasa doanya. Rahayu sagung dumadi, luar biasa. Itu doa yang sangat simpel, tetapi itu sangat universal. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, hidup berbahagia. Keren gak itu doa? Keren itu doa. Itu doa orang yang berkesadaran, sudah mencapai lingkaran, sudah mencapai mandala. Lihat orang-orang yang tidak berkesadaran, mendoakan manusia saja dilihat dulu, bajunya apa, kotaknya apa. Makanya kotak itu lihat. Kalau ada kotak, ada pusatnya, jarak dari pusat ke pinggiran kotak tidak sama. Tidak konsisten. Tapi lingkaran, jarak dari pusat ke pinggirannya selalu sama, konsisten. Makanya konsisten itu menjadi bahasa integritas. Tetapi dalam bahasa Quran disebutnya istiqomah. Dan istiqomah bukan konsistensi. Karena konsistensi itu justru juga tidak dinamis. Istiqomah itu bukan konsisten. Istiqomah itu istiqomah dari mustaqim. Mustaqim itu berarti selalu bangkit, selalu inovatif, selalu kreatif, dinamis. Maka orang-orang yang dinamis, pemikirannya dinamis, maka jiwanya juga dinamis, hidupnya penuh warna-warni, pengalaman hidupnya kaya. Beda dengan orang yang meletakkan dirinya dalam sebuah kotak rigid. Hebat ya. Ini baru belajar matematika lingkaran dan kotak aja bisa 10 SKS ini. Tapi ini bukan topik kita hari ini.
Ini cuma warming up aja supaya pikiran kita mulai terbuka. Saya pesannya cuma satu. Berhenti mengkotak-kotakan diri. Makanya saya terus terang ya, kurang setuju dengan seragam. Oleh karena itu ngaji di sini gak usah pakai seragam. Seperti inilah warna-warni. Karena ini melambangkan kehidupan, melambangkan perbedaan. Perbedaan itu fitrah. Wajah kita berbeda, tidak ada yang sama. Karakter kita berbeda. Justru karena berbeda, maka Allah mengatakan, aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, supaya saling mengenal. Persatuan hanya dibutuhkan ketika ada perbedaan. Oleh karena itu jangan pengen sama. Karena tugas kita di kelahiran ini tidak menjadi siapapun, kecuali menjadi diri sendiri. Coba-coba. Begitu kalian ingin jadi orang lain, pasti menderita. Begitu kalian bandingkan diri kalian dengan siapapun, pasti menderita. Maka saya mengajarkan ilmu untuk bahagia namanya 7 jangan. 1, jangan suka menyesali keadaan. Karena menyesali keadaan biasanya menyalahkan pihak lain. Yang kedua, jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah, terutama masa lalu. Makanya orang yang selalu saja pikirnya tertarik ke masa lalu, hidupnya nggak akan maju, tidak akan pernah bahagia, sulit untuk bahagia. Kenapa? Tidak move on, istilah anak muda sekarang. Selalu tertarik ke masa lalu, mengizinkan pikiran ke masa lalu. Begitu kita memikirkan masa lalu, pasti kesedihan yang datang. Begitu kita memikirkan masa depan, pasti kecemasan yang datang. Hadir di sini saat ini sekarang, sadari bahwa hidup adalah di sini saat ini sekarang, maka kita akan tentram dan bahagia. Yang ketiga, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Karena begitu kita memikirkan hari esok, kita melupakan hari ini, maka kecemasan mulai datang. Beras hari ini ada di rumah, besok memikirkan gimana kalau tidak ada beras. Faktanya hari ini kita punya beras. Buat apa mikirkan tidak punya beras? Itu ilusi pikiran. Dan kalau pikiran diizinkan selalu begitu, kalian tidak akan pernah bahagia. Inilah banyak orang mencari kebahagiaan tapi tidak tahu caranya. Padahal bahagia itu hadir di sini saat ini sekarang, bahagia akan datang. Sesederhana itu. Jadi 1, jangan menyesali keadaan. 2, jangan memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Yang ketiga, jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Yang keempat, jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu wajahnya menakutkan. Karena di dalam tubuhnya terlalu banyak hormon-hormon adrenalin. Jadi hormon amigdala di sini, ya amigdala, sistem kelistrikannya di otak sini yang diproduksi itu selalu hormon-hormon yang menakutkan, namanya adrenalin. Tapi orang-orang yang hidupnya penuh cinta kasih, persahabatan, bagian amigdala dari otaknya yang diproduksi itu adalah endorfin, oksitoksin, serotonin, zat-zat yang memberikan kebahagiaan sekaligus mencerminkan aurora yang bagus, mencerminkan aura yang bagus. Wajahnya penuh dengan persahabatan, dirindukan banyak orang. Gak kayak uka-uka. Itu ada hubungan dengan sistem kelistrikan tubuh, ada hubungan dengan sistem kimia tubuh. Nah, yang memproduksi sistem kelistrikan dan kimia tubuh diri kita sendiri. Terserah kita mau menciptakan hormon mana. Orang yang senyum saja susah, pilih-pilih, ya sudah. Yang muncul itu adalah hormon-hormon yang menakutkan. Wajahnya jadi menyeramkan. Mau dikasih apapun, bedak yang paling mahal, yang serem ya serem aja. Tidak bisa ditutup oleh bedak. Karena kecantikan setiap manusia itu lahir secara alami dari dalam.
Yang kelima, jangan iri hati. Maka di Quran dikatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu adalah penyakit, biangnya segala penyakit ruh, biangnya segala penyakit jiwa. Makanya orang yang hasad tidak akan pernah jadi manusia. Lihat, Quran surat Al-Falaq itu adalah sarana untuk menjadi Quran surat An-Nas. Kalau kita masih punya hasad di sini, kita tidak akan bisa mencapai kul a'udzu birabbin nas, nggak akan masuk ke dalam dimensi manusia. Masih banyak, mengerikan, kelihatan oleh saya. Gelap, selalu berburuk sangka, selalu berpersepsi salah. Orang yang gelap selalu persepsinya salah. Tambang saja dianggap ular. Begitu masuk ruangan gelap, dia lari terbirit-birit dan jatuh. Yang membuat dia jatuh bukan ular. Apa? Persepsi dia tentang ular. Karena dia melihat tambang dalam kegelapan, dia pikir itu ular. Dia teriak, ular, ular, ular. Begitu dinyalakan lampu, dia baru sadar kalau itu tambang. Dalam kegelapan selalu salah persepsi. Oleh karena itu saya kasih pengumuman nih, pengumuman dari saya. Sepanjang pikiran kita belum disinari cahaya ilahi, belum menemukan matahari ruhani dari dalam, sepanjang itu pikiran kita gelap gulita. Hasilnya selalu salah persepsi dan salah proyeksi. Itu sumber penderitaan kita. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Jangan hidup dengan pembanding. Jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Karena tugasmu di semesta ini menjadi dirimu sendiri. Disitulah kita akan menemukan yang namanya kemerdekaan batin, kemerdekaan jiwa. Kalau kita sudah menjadi diri kita sendiri. Dan kalian selama bertahun-tahun mengizinkan diri kalian menjadi orang lain. Maaf, bahkan belajar agama pun ngikutin apa kata orang. Bukan apa kata kitab, bukan apa kata leluhur, apa kata orang. Lucu. Anak kita yang lahir, tetapi yang diselamat datangkan Hasan dan Husain. Betul Pak tidak? Marhaban jadal Husaini. Loh, yang datang anak kita. Kata anak kita, kok yang diselamat datangkan yang lain? Makanya anak kita culang cileng. Sudah ngeluaran duit banyak, tetapi yang dimahrabain malah orang lain. Saya bukan anti itu, tapi kan Hasan dan Husain itu cucunya Rasul. Di zaman itu marhabannya Jadal Husaini. Di zaman itu cing ayo nama tuh diganti. Karena udah datang teh Santi, Yani, Tita, Tuti, Ahmad, Asep, Agus. Karunya eta budak kes dibarengan anak Agus, tapi yang dimahrabakan Husain lagi, Husain lagi. Karena orang begitu ngikutin aja apa kata orang. Jadi jangan salahkan anak kita tidak bahagia, karena anak kita nggak pernah dibahagiakan kok. Betul apa tidak? Ini saya ngomong fakta, ini fakta, ini bukan fitnah, fakta. Tapi karena begitu ngikuti aja gitu. Kan namanya anak salsabila. Kenapa tidak selamat datang salsabila? Kamu adalah tamu agung titipan semesta. Saya sebagai ayah dan ibunya siap mengantarkan kamu menjadi diri kamu sendiri. Silahkan kamu mau sekolah di mana, mau mengembangkan bakat apa, jodohnya siapa, saya tidak akan intervensi. Karena kamu datang ke semesta sudah bawa data sendiri. Kamu datang ke semesta untuk mengurai data kamu sendiri. Silahkan kamu jadi diri kamu sendiri. Orang tua hebat karena sadar. Hargai anak sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk jadi dirinya sendiri. Maaf,
Bahkan anak dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dikasih baju ini, kasih baju itu. Bahkan anak dalam keadaan tidak tahu apa-apa, baju pun sudah tidak boleh memilih lagi. Keyakinan pun sudah tidak boleh memilih lagi. Bahkan anak dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak pernah ditanya mau apa, disuruh mengaku apa oleh ayah dan ibunya. Dan kita bangga ketika anak kita menjadi diri kita. Padahal Allah merencanakan anak kita untuk menjadi apa yang direncanakan Allah, bukan yang direncanakan ayah ibunya. Sadar gak kita? Pernah nanya gak sama Allah, ya Allah, terima kasih Engkau telah titipkan anak ini kepadaku. Kehormatan yang luar biasa. Izinkan aku memahami apa rencanamu dengan anakku ini. Pernah nanya begitu? Anak gak mau jadi dokter karena ayah ibunya dokter, harus jadi dokter. Ayah ibunya jago matematika, anaknya harus jago matematika. Terus dibentuk mereka menjadi ayah ibunya. Padahal Allah punya rencana yang lebih hebat dari sekedar itu, dan kita melupakannya. Itulah kegelapan pikiran yang telah menjadi tradisi kita. Dan kalau anak sesuai dengan keinginan kita, kita menganggap kita sudah sukses mendidik anak. Saya hari ini ya punya banyak data. Di kesehatan holistik, yang cancer ini, cancer itu, penyakit ini, penyakit itu, luar biasa begitu banyak. Siapa mereka? Stres. Kenapa? Mereka tidak menjadi diri mereka. Mereka melakukan pekerjaan sebagaimana yang orang tua mau, padahal anak tidak senang. Begitu anak kita melakukan yang dia tidak suka, setiap hari yang dia kerjakan adalah beban. Timbul depresi ringan, selanjutnya depresi berat, ujungnya tubuh dia menjadi simptom. Segala penyakit datang. Di usia muda, tubuhnya sudah tidak bisa jadi kendaraan lagi.